Pelet yang tertukar. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Wins. Sore itu sekelompok anak muda yang sedang berkumpul di pos ronda merasa heran dengan sikap Bejo yang telah berjam-jam berkelakuan aneh. Tidak seperti biasanya. Senyum-senyum sendiri, cengar-cengir tiada henti. Padahal cengirannya tak manis sama sekali. Bejo, ngapain sih? Kamu dari tadi kayak orang salah tingkah. Senyum-senyum sendiri. Padahal kita lagi gak bahasa lucu loh. Rudi bertanya dengan ekspresi wajah serius, seraya memandang Bejo dengan penuh rasa heran yang tiada tara. Oh, betul banget. Aku yo heran. Sakjane kowe iki ngopo to, Jo? Jangan-jangan kamu ketempelan jin lagi. Dari tadi nyengir mulu. Heran aku. Nardi yang pendiam pun ternyata juga mengamati kelakuan Bejo, sehingga memiliki pendapat yang sama dengan teman-temannya. Mereka menjadi lebih heran lagi saat melihat penampilan Bejo sore ini. Rambutnya klimis tertata rapi, pakai baju kemeja dimasukkan ke dalam celana yang model anak muda zaman sekarang. Padahal selama ini yang mereka tahu si Bejo tidak pernah berperilaku aneh seperti ini. Bejo, iya Bejo. Siapa yang gak kenal Bejo? Di desanya, desa Adem Ayem, Bejo sangat terkenal. Tidak hanya kalangan anak muda, orang-orang tua pun sangat mengenal Bejo. Ia terkenal dengan sifatnya yang mudah berbaur, sedikit tengil tetapi memiliki hati yang baik. Hobinya minum minuman keras, menambah ketenarannya yang begitu membahana di desanya. Jangan-jangan kamu lagi mabuk ya, Jo? Masalahnya tumben sih ya, kamu bertingkah begini. Anto yang sedang bermain gitar merasa penasaran dan mendekati Bejo yang masih senyum-senyum sendiri, seraya mengelus-elus rambutnya. Teman-temannya merasa kesal karena tidak mendapat jawaban dari Bejo atas pertanyaan mereka. Akhirnya mereka memilih diam dan meneruskan aktivitasnya tanpa menghiraukan si Bejo yang tetap cengar-cengir seraya tersenyum kecil. Besok kalian akan melihat aku punya gandengan, punya pacar. Ra percaya toh? Mesti ora. Lihat kalian semua besok ya, aku akan menggandeng pujaan hatiku. Halah, asik toh maksudmu, Jo? Mana mungkin mau sama kamu, wong kamu masih hobi keluyuran dan sering mabuk-mabukan. Asik loh, gadis yang manis, pendiam, alim, dan orang rumahan. Opo ya bisa tresno sama kamu, Jo? Aku lihat kamu kayak orang kasmaran gitu. Anto lebih memilih kembali bermain gitar daripada melihat si Bejo. Soib karibnya cengar-cengir tak berujung. Bejo hanya tersenyum saat menyaksikan soib-soibnya menganggap perkataannya suatu hal yang mustahil. Ia tak membantah sepatah kata pun perkataan teman-temannya. Nanti kalau aku sudah menggandeng Asi di hadapan kalian, baru deh kalian percaya kalau si Bejo punya kekasih hati. Lihat saja nanti buktinya. Kalian pasti akan iri melihat kemesraan kami. Bejo membatin seraya tetap mengusap-usap rambutnya yang terasa kaku akibat banyaknya minyak rambut yang bersemayam di sana. Belum tahu mereka. Kalau jalur normal sih, aku mengakui kalau Asi tidak akan menerima cintaku. Bejo kembali tersenyum karena ia telah memikirkan rencana untuk membuat Asi jadi kekasih hatinya. Malam itu di sebuah rumah yang terletak di desa tetangga sebelah, nampak Bejo sedang duduk bersila. Di hadapannya ada sosok lelaki tua yang terkenal sebagai orang pintar atau dukun. Ia adalah Mbah Brojo Musti, alias panggilan sehari-harinya adalah Mbah Brojo. Ono pole kamu kemari? Sebenarnya aku sudah tahu maksudmu, tetapi aku hanya ingin tahu niatmu dari mulutmu sendiri. Mbah, aku ingin minta bantuan, Mbah, agar aku bisa mendapatkan pujaan hatiku. Masalahnya kalau tidak minta bantuan Mbah, dia pasti menolakku mentah-mentah. Bejo menjawabnya seraya menundukkan kepalanya. Oh, jadi maksudmu biar dia mau sama kamu, Ger?
Iya mbah, tolonglah saya. Lelaki tua itu tidak memberi jawaban. Ia hanya memberi isyarat dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda persetujuan. Setelah meminta Bejo agar ia memberikan foto perempuan yang diinginkannya, lelaki tua itu mengambil bunga staman dan meletakkannya dalam sebuah wadah dan diletakkan di hadapannya. Ia tampak bersila dan memejamkan matanya. Mulutnya komat-kamit bergerak-gerak dengan ritme yang cepat saat merapalkan mantra alias jambi-jambi yang ampuh, agar Asi tertarik sama kliennya, si Bejo. Tidak lama kemudian dukun itu membuka matanya. Dengan tersenyum, ia memberi perintah kepada Bejo untuk mengikuti semua yang ia katakan. Nger, bunga staman ini silakan bawa pulang. Kemudian besok malam tepat jam 12 malam, taburkan bunga ini di halaman rumah pujanatimu, si Asih. Besok pagi saat ia bangun dan menyapu halaman, ia akan langsung jatuh cinta setengah mati kepadamu. Sang dukun menaruh bunga staman di dalam sebuah wadah dan memberikannya kepada Bejo. Namun, kamu sudah memastikan kan, Ger, bahwa besok pasti Asi yang pertama kali akan melihat bunga staman ini? Pasti mbah, saya yakin sekali. Karena sudah seminggu ini setiap pagi memperhatikan langsung kebiasaan Asi. Ia yang selalu pertama kali membuka pintu dan menyapu halaman. Bisa dipastikan, Asi yang pertama kali melihat bunga staman ini. Bisa mbah, saya yakin sekali. Bejo menjawab dengan lantang seraya tersenyum licik. Kemudian ia pamit pergi membawa bunga staman yang akan membantunya mewujudkan hokinya di dunia asmara. Akhirnya keesokan malamnya Bejo ke rumah Asi menjelang pukul 12 malam. Ia berjalan mengendap-endap, mendekati rumah Asi dan menaburkan bunga staman di depan rumahnya, serta merapalkan mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Brojo. Aku tidak peduli, walau melalui pelet ini Asi jatuh cinta kepadaku. Yang terpenting Asi akan jadi kekasih hatiku. Dengan berjingkat Bejo berjalan meninggalkan rumah Asi, seraya tersenyum tiada henti, membayangkan hari-harinya tidak kosong lagi, karena akan terisi oleh bidadarinya. Setelah beberapa hari berlalu, desa Adem Ayem menjadi geger karena ada sesuatu yang sangat ganjil terjadi, menimpa salah seorang warganya, yaitu Mbok Tirah, atau lengkapnya Mbok Sutirah. Ia adalah simbol dari Asih. Suaminya menghadap kepala desa karena istrinya benar-benar berbeda perilakunya, seperti orang yang sedang kasmaran. Wonten nopo to, Pak? Bagaimana ceritanya? Kok Mbak Tirah bisa seperti itu? Sang kepala desa hanya bisa merasa kasihan melihat Pak Sukri seperti orang yang kebingungan. Wajahnya yang begitu polos menyiratkan saat ini ia dalam posisi yang benar-benar membingungkannya. Saya pun gak mengerti kenapa istri saya bisa seperti ini. Tiba-tiba ia bertingkah sangat aneh. Dan lebih anehnya lagi ia memanggil-manggil nama Bejo, Pak Lurah. Siapa? Bejo? Bejo warga kita itu? Cakucluk itu? Pak Lurah merasa heran dan lebih bingung. Bisa-bisanya nama Bejo terbawa-bawa. Ia merasa ada yang tidak beres dalam masalah ini. Baik Pak Sukri, supaya lebih jelas kita ke rumah sampean aja, biar bisa melihat lebih jelas dan mencari solusinya. Mereka berdua ditemani perangkat desa berjalan menuju rumah Pak Sukri dan Mbok Tirah. Sesampainya di sana, mereka melihat Mbok Tirah sedang tiduran di sebuah bak mandi berukuran lebar yang kering tidak ada airnya. Di sampingnya banyak barang-barang berserakan. Ada panci, sutil, sapu, dan lain-lain. Bejo, Bejo, di manakah kamu sayang? Kemarilah. Mbok Tirah nampak memeluk gagang sapu yang berada di depan tubuhnya. Ia mengelus-elusnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ia sedang bersama Bejo, lelaki impiannya. Sudah berapa lama ini Pak, Mbok Tirah seperti ini? Sudah 3 hari Pak Lurah. Saya juga heran. Hari-hari sebelumnya istri saya biasa aja. Tiba-tiba 3 hari yang lalu, ia mengosongkan bak mandi terus menurunkan barang-barang dapur dan rumah, seraya memanggil-manggil nama Bejo, Bejo, dan selalu Bejo. Mohon solusinya Pak Lurah.
Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Entah mengapa, kok aku merasa si Bejo ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini. Pak Lurah membatin seraya menggeleng-gelengkan kepala, menyaksikan Mbok Tira selalu memanggil Bejo. Malam itu seperti biasa, Bejo dan teman-temannya berkumpul di pos ronda. Tiba-tiba dari kejauhan nampak sosok perempuan yang berjalan ke arah mereka, seraya berteriak-teriak. "Bejo, kasih hatiku, di manakah kamu, Bejo? Aku sangat cinta sama kamu, Bejo. Bejo, Bejo." Tiba-tiba wanita itu dengan sekuat tenaga lari ke arah anak muda yang sedang berkumpul di pos ronda. Bejo juga berada di situ. Bejo yang merasa terkejut, refleks hendak melarikan diri. Dengan tergesa-gesa ia berusaha mengambil sandalnya yang berada di tanah dan hendak lari meninggalkan tempat kami nongkrong. Namun naasnya, belum lagi niatnya berhasil. Perempuan itu sudah berada di dekat kami dan berhasil menangkap kaki Bejo yang otomatis hal itu membuatnya terjatuh. Wanita itu terus memeluk Bejo. Ia merasa ketakutan dan ilfil, berusaha untuk melepaskan diri. Tetapi rupanya tenaganya masih kalah, sehingga tidak mampu membuat dirinya terlepas dari pelukan brutal sang perempuan. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Bejo berteriak seraya meronta sekuat tenaga. "Mau kemana sayang? Aku mencarimu kemana-mana dengan sekuat tenagaku. Kau malah mau pergi lagi ninggalin aku? Memangnya kamu gak cinta aku ya? Padahal kamu selalu datang di setiap mimpiku." Mbok Tira sama sekali tidak mau melepaskan Bejo yang membuatnya kasmaran. Dengan kekuatan penuh ia tetap terus memeluknya. Kami yang berada di situ merasa terkejut dengan peristiwa ini. Ingin sekali kami tertawa melihat Bejo kewalahan untuk melepaskan dirinya dari hangatnya pelukan Mbok Tira. Tetapi di sisi lain kami juga merasa kasihan. Bejo yang biasa kucluk, cengar-cengir, bertingkah semaunya, kali ini dibuat tidak berdaya di dalam pelukan Mbok Tira. Di tengah pergumulan Mbok Tira dan Bejo, tiba-tiba dari kejauhan nampak Pak Sukri, ditemani Pak Lurah dan Asi, serta beberapa sanak saudara menghampiri kami dan berusaha membawa Mbok Tira pulang. "Gak mau, aku gak mau pulang. Aku mau sama Bejo," ujarnya seraya meronta-ronta saat pelukannya ke Bejo dipaksa untuk dilepaskan. "Bejo kekasihku, jangan tinggalkan aku, Bejo." Mbok Tira tetap berusaha mempertahankan Bejo berada di dalam pelukannya. Tetapi hal itu sia-sia saja, karena tenaga mereka lebih kuat dari tenaganya. "Bejo, nanti malam kamu datang ke rumah balai desa. Kita selesaikan masalah ini," ujar Pak Lurah seraya meninggalkan kami. Bejo yang nafasnya masih tersengal-sengal hanya mampu menganggukkan kepalanya, pertanda ia menyetujui perintah Pak Lurah. "Oh alah, Jojo, ini toh yang kamu maksud kemarin, bahwa ada gandengan baru pengisi hatimu." Wawan tak mampu lagi menahan tertawanya, diiringi teman-teman yang lain yang merasa geli sekaligus kasihan dengan peristiwa yang dihadapi oleh sohib karib mereka. Bejo hanya tertunduk malu dan diam, tidak mampu berkata-kata lagi. Malam itu balai desa nampak sedikit ramai dari biasanya. Bejo diantar oleh teman-temannya. Setelah sampai di sana, saat mereka masuk, ternyata di dalam balai desa sudah ada Pak Sukri, Pak Lurah, dan perangkat desa lainnya. "Sini Jo, kemarilah, duduk di sini. Kita selesaikan masalah ini bareng-bareng." Pak Lurah mempersilahkan kami dan Bejo mengambil tempat duduk yang berhadapan dengan mereka. Suasana menjadi sedikit hening ketika kami telah saling berhadapan. "Sebenarnya ada apa toh Jo? Mengapa Mbok Tira ibunya Mbak Asi beberapa hari ini mencarimu dan kasmaran berat denganmu? Kamu pasti tahu alasannya. Coba jelaskan, biar kita cari solusinya." Pak Lurah berusaha memberi pengertian kepada Bejo, seraya memandangnya dengan tajam. Pak, Bejo nampak gelagapan saat ingin menjelaskan sesuatu. "Terusin deh Bejo, saya sebagai suaminya tidak akan marah.
Yang sudah ya sudah, yang terpenting istri saya bisa normal kembali, ujar Pak Sukri seraya memandangi Bejo dengan tatapan memohonnya. Sebenarnya saya naksir sama Asih, anak Mbok Tirah dan Pak Sukri. Saya minta bantuan dukun di kampung sebelah untuk memelet Asih agar ia mau denganku, Pak. Seharusnya Asih yang tertarik dengan saya, bukan Mbok Tirah. Semua orang yang hadir di ruangan itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa kasihan terhadap Bejo, sekaligus jengkel mendengar penjelasannya. Bejo, ada-ada saja kamu ini. Pak Lurah dan hadirin lainnya akhirnya berembuk untuk mencari jalan keluar dan mencari dukun yang membantu Bejo untuk memelet Asih. Pagi itu, setelah adzan subuh berkumandang, nampak di sebuah rumah, yaitu rumah Asih, sudah dalam kondisi terang karena lampu telah dihidupkan. Dok, kamu gak nyapu? Jam segini kok belum bangun? Mbok, aku izin hari ini gak nyapu halaman karena gak enak badan, saut Asih lirih dari dalam kamar. Baiklah, kalau begitu si Mbok saja yang nyapu, Dok. Kamu istirahat aja. Mbok Tirah membuka pintu, sapu lidi telah siap di tangannya. Sejenak ia diam saat tiba-tiba ada angin menderu kecil. Bau harum tercium di mana-mana, begitu menyengat aromanya. Ia merasa heran ketika melihat pekarangannya penuh dengan taburan bunga. Kenapa banyak banget bunga di halamanku? Siapa yang kurang kerjaan menabur bunga di sini? Sesaat kemudian Mbok Tirah menyapu halaman dengan sapu lidinya. Tiba-tiba kembali angin menderu lagi dengan kencang ketika ia mulai menyapu tebaran bunga-bunga itu. Sontak ia menutup wajahnya yang terkena tamparan angin yang hinggap di wajahnya. Tiba-tiba wajah Mbok Tirah berubah merona, sumringah, dan ia tersenyum bahagia. Matanya tampak berbinar. Ia bergumam lirih penuh kebahagiaan. Bejo! Itulah akhir cerita kali ini.